Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Fatika Sari dengan NIM 2441625 dari kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan tema lingkungan keuangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis pasar keuangan, lembaga keuangan, dan menganalisis pasar saham, biaya utang, dan pajak. Lingkungan keuangan adalah faktor eksternal dari ekonomi, politik, hukum, dan teknologi dari perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap setiap keputusan penting dalam perusahaan. Lingkungan keuangan sendiri lebih dikenal dengan sistem keuangan di mana beroperasi dalam perusahaan dan lembaga keuangan yang mengikutinya. Lingkungan keuangan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan aliran dana dalam perekonomian, baik itu dalam bentuk pasar, lembaga, maupun instrumen keuangan. Pengetahuan tentang pasar keuangan, lembaga keuangan, serta analisis pasar saham, biaya utang, dan pajak sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia keuangan, baik itu investor, pengusaha, atau bahkan individu yang ingin memahami kondisi ekonomi. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengetahui jenis pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat terjadinya transaksi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyediakan dana. Ada beberapa jenis pasar keuangan yang perlu dipahami, antara lain yang pertama, ada pasar uang atau money market. Pasar uang adalah pasar tempat transaksi instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang memiliki likuiditas yang tinggi dan resiko yang rendah. Contoh instrumen pasar uang antara lain, yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang, yang ketiga deposito berjangka, dan yang keempat pinjaman antar bank atau overnight. Pasar uang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Nah, yang kedua ada pasar modal atau capital market. Pasar modal adalah pasar tempat transaksi instrumen keuangan dengan jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana melalui penerbitan saham dan obligasi. Sementara investor dapat membeli instrumen ini untuk memperoleh keuntungan. Sementara untuk saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan, dan obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan janji membayar bunga dan pokok pada waktu tertentu. Nah, yang ketiga ada pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar tempat transaksi instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada nilai aset lain, seperti saham, obligasi, atau komoditas. Derivatif digunakan untuk tujuan spekulasi atau lindung nilai atau hedging. Futures adalah kontrak yang mewajibkan pembelian atau penjualan suatu aset pada waktu yang akan datang. Sementara option adalah hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan yang keempat ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau forex adalah pasar global untuk membeli dan menjual mata uang. Di pasar ini nilai tukar mata uang ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan. Misalnya transaksi jual beli antara US dollar dan euro. Nah, kita langsung masuk materi yang kedua, yaitu mengetahui lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang mengelola dana dan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan kelancaran pasar keuangan. Beberapa jenis lembaga keuangan yang umum antara lain, yang pertama ada bank. Bank adalah lembaga yang menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menawarkan berbagai produk keuangan lainnya. Bank dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama bank sentral seperti Bank Indonesia, yang bertanggung jawab mengelola kebijakan moneter, mengatur nilai tukar, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua ada bank komersial,
yaitu menyediakan layanan perbankan bagi individu dan perusahaan, seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan kredit. Yang kedua ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi individu atau perusahaan, seperti kecelakaan, kebakaran, atau kerugian finansial lainnya. Produk asuransi bisa berbentuk asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi kesehatan. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menyediakan pinjaman atau pembiayaan untuk membeli barang-barang modal seperti kendaraan atau peralatan. Biasanya, lembaga ini bekerja dengan cara menyewakan barang yang dibiayai kepada konsumen hingga jangka waktu yang tertentu. Nah, yang keempat ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dana pensiun bagi karyawan atau pekerja. Dana ini dikumpulkan selama masa kerja untuk kemudian dibayarkan sebagai dana pensiun setelah pensiun tiba. Yang kelima ada bursa efek. Bursa efek adalah lembaga yang menjadi tempat perdagangan saham, obligasi, dan instrumen pasar modal lainnya. Bursa efek seperti Bursa Efek Indonesia memungkinkan perusahaan untuk menawarkan saham mereka kepada publik melalui initial public offering. Nah, selanjutnya masuk materi yang ketiga yaitu menganalisis pasar saham, biaya utang, dan pajak. Yang pertama ada analisis pasar saham. Pasar saham adalah tempat di mana saham perusahaan diperdagangkan. Untuk menganalisis pasar saham, kita perlu memahami beberapa hal. Yang pertama ada harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar, kondisi perusahaan, serta faktor ekonomi makro. Yang kedua ada analisis fundamental, melibatkan studi terhadap kondisi keuangan perusahaan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Tujuan analisis ini adalah untuk menilai apakah saham perusahaan itu murah atau mahal dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Yang ketiga ada analisis teknikal, berdasarkan pada data historis harga saham dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Yang kedua ada biaya hutang. Biaya hutang adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu ketika mereka meminjam uang, misalnya melalui penerbitan obligasi atau pinjaman bank. Biaya utang utama terdiri dari yang pertama ada bunga utang, bunga yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, ada biaya emisi atau biaya yang terkait dengan penerbitan obligasi termasuk biaya administrasi dan biaya terkait lainnya. Yang ketiga ada resiko utang. Semakin tinggi utang, semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan, terutama jika pendapatan atau arus kas tidak cukup untuk membayar hutang. Nah, yang ketiga ada pajak. Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau transaksi yang dilakukan. Pajak sangat penting dalam menentukan hasil finansial suatu entitas karena dapat mempengaruhi laba bersih. Beberapa jenis pajak yang perlu dipahami antara lain yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh, adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan individu atau badan usaha. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang diproduksi atau diperjualbelikan. Yang ketiga, ada pajak korporasi, yaitu pajak yang dikenakan terhadap keuntungan perusahaan. Pengelolaan pajak yang efisien sangat penting untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih. Nah, yang terakhir kita masuk di kesimpulan. Untuk memahami lingkungan keuangan dengan baik, kita perlu memahami berbagai jenis pasar keuangan dan instrumennya, mengenal lembaga-lembaga keuangan yang ada, serta mampu menganalisis aspek-aspek penting seperti pasar saham, biaya utang, dan pajak. Ini semua saling terkait dan membentuk ekosistem yang memastikan aliran dana berjalan dengan efisien, memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan investasi, mendapatkan pembiayaan, dan memenuhi kewajiban fiskal mereka. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.